Kepolisian mengevaluasi kebijakan kontraflow arus mudik di ruas tol Cikampek pasca kecelakaan beruntun di tol Jakarta Cikampek kilometer 58. Jakarta Defensive Driving Consulting menyebut kontraflow paling sulit diatur karena ruang dan juga lajur yang terbatas. Berikut penjelasan lengkapnya untuk Anda. Kita akan lihat dulu kapan sih untuk kontraflow ini diberlakukan oleh pemerintah dan juga kepolisian. Kita akan lihat untuk slide pertama. Ternyata untuk skema rekayasa lalu lintas yang diberlakukan untuk ruas tol menuju ke arah Trans Jawa ini sudah diberlakukan dari tanggal 5 April. Untuk ruas tol Jakarta Cikampek ada 3 skema ya. Ada rekayasa dari pertama dan one way, kemudian ganjil genap dan juga kontraflow. Dari kilometer 36 menuju ke arah tol Cikampek ke arah Cipali ke KM 72 tol Cipali di tanggal 5 April. Situasional pemirsa, tidak selalu di tanggal 5 April dan juga seterusnya di jam-jam tertentu ya, situasional untuk kasus kepadatan kendaraan yang terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek menuju ke tol Cipali dan seterusnya. Kontraflow ini berlaku pada pukul 2 siang hingga jam 00 malam ya, begitu ya WIB, dari tanggal 5 sampai dengan nanti puncak arus mudik di tanggal 8 dan juga 9 dan juga tanggal 11 April. Tapi situasional, lagi-lagi ini berlakunya situasional. Dan dari situasional itu dilakukanlah pemantauan dari CCTV bagaimana volume kendaraan yang terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek, kemudian ruas tol Cipali ke arah Kali Kangkung. Maka dari itu akan dilihat dari CCTV, kemudian traffic counting per jam pada ruas Japek, Cipali, Cipularang, Kanci, dan juga Kali Kangkung. Kemudian timbul pertanyaan, apakah dari situasi ini pemudik ini akan lancar jaya untuk melakukan mudik? Kita akan lihat di slide berikutnya. Ternyata dari Jakarta Defensive Consulting atau IDDC atau pengamat dari keselamatan berkendara Pak Yusri Pulubu ini menyatakan bahwa untuk kontraflow sendiri ini sulit untuk diatur. Kenapa sulit untuk diatur? Karena ada ruang dan juga lajur yang terbatas di sisi kontraflow. Maka dari itu untuk resikonya cukup tinggi jika Anda melalui kontraflow. Lebih baik Anda memilih untuk jalur A. Jalur A merupakan jalur yang berada dari arah Jakarta menuju ke Jawa. Ini bukan arah sebaliknya ya, dari Jawa ke Jakarta. Maka dari itu mana yang Anda pilih? Anda tetap berada di jalur A. Jangan berada di luar jalur A. Dan jika memang Anda buru-buru, Anda ingin pulang kampung lebih cepat, masuklah kontraflow dengan resiko yang akan menanti Anda. Salah satunya adalah kondisi darurat, Anda tidak bisa buang air kecil di rest area. Kita akan lihat juga untuk tahap kontraflow ini sendiri, selain mendapatkan kritik ya dan juga saran dari pakar keselamatan berkendara, ini yang perlu dicatat bagi Anda yang akan melewati jalur kontraflow. Yang pertama, tidak istirahat selama jalur kontraflow. Nah, jika Anda berada di jalur kontraflow, Anda tidak bisa menyeberang ke arah rest area berada di sebelah kiri, maka dari itu menjadi perhatian. Kemudian kalau Anda berada di kontraflow, rambu lalu lintas juga sulit untuk dilihat karena berada di arah berlawanan dan juga menyalip atau overtaking. Anda tidak boleh mendahului kontraflow karena sangat berbahaya. 76% kecelakaan di dunia ini berasal dari kendaraan yang suka mendahului atau menyalip. Kemudian kondisi darurat di jalur kontraflow. Jika Anda bannya kempes atau kempes ya, maka jika situasi terjadi, Anda harus menepi ke sisi sebelah kiri dan juga berhenti di sisi sebelah kiri untuk memperbaiki dan juga mengganti ban mobil Anda.